Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 MI Sudirman Telogosari yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga pagi ini anak-anak dalam keadaan sehat sehingga bisa belajar dan beraktivitas dengan lancar. Terima kasih anak-anakku. Nah, kali ini kita akan belajar bersama ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bibras. Nah, apa itu bibras? Anak-anak bisa melihat di tayangan video kita kali ini. Yuk, anak-anak kita saksikan. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar ya. Di sini ada gambar si berang-berang ya, atau dalam bahasanya disebut dengan bibras ya. Kenapa kita belajar sama si berang-berang ini? Nah, ini anak-anak kalau pernah melihat berang-berang, ternyata berang-berang ini memiliki banyak sekali keunggulan ya. Di antaranya bisa melihat di bawah air dengan penglihatannya. Kemudian dapat memanipulasi lingkungan, pernah membuat bendungan terbesar nih, seekor berang-berang ya, yang hanya hewan ya. Hewan ini bisa membuat bendungan terbesar. Kemudian tempat tinggalnya terbuat dari ranting yang disusun sedemikian rupa agar si berang-berang dan keluarganya merasa nyaman. Tahan dengan dingin. Kemudian hewan pengerat terbesar dan penting bagi kehidupan ekosistem. Nih, fakta tentang berang-berang. Oke, lanjut. Kenapa kita harus belajar dari si berang-berang? Karena berang-berang ini mampu menyelesaikan masalah ya dalam kehidupannya. Nah, ini mengapa harus bibras? Ya, karena mengajarkan bagaimana berpikir seperti ilmuwan, berpikir untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Anak pasti semuanya punya masalah ya dalam kehidupan kita. Nah, semua orang pasti punya masalah, baik dengan teman, keluarga ya, maupun lingkungan di sekitar kita. Nih. Kenapa ada masalah di kehidupan kita? Tentunya kita meyakini bahwa Allah menciptakan manusia ini supaya banyak belajar dalam kehidupannya. Dan jika manusia bisa menghadapi setiap masalahnya, maka janji Allah adalah pasti. Karena semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian yang diberikan padanya bisa semakin berat. Karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Nah, anak-anak, jika ingin kemuliaan di hadapan Allah, maka kita harus bisa menghadapi segala tantangan maupun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak, kesimpulannya setiap orang harus mampu menghadapi setiap kondisi dalam kehidupan. Nih ya, setiap orang harus mampu menghadapi setiap kondisi dalam kehidupan. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan dengan contoh soal bibras dalam kehidupan ya. Di sini saya akan membahas tentang muatan IPA, materi esensinya, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya, serta muatan akidah akhlak tentang sikap amanah. Nah, anak-anak bisa dilihat contoh soalnya. Suatu hari, seekor anak berang-berang diberi tugas oleh ibunya untuk mencari makan di danau. Ibunya berpesan
agar menangkap hewan-hewan di danau dengan ketentuan berikut. Perhatikan ketentuannya. 1. Anak berang-berang giginya belum kuat, maka diberi pesan oleh ibunya hanya boleh menangkap hewan di danau yang berukuran kecil. Kata kuncinya hewan danau yang berukuran kecil. Yang kedua, anak berang-berang dilarang ibunya menangkap hewan ular dan katak. Berarti anak berang-berang ini tidak boleh menangkap ular dan katak. Kata kuncinya berarti hewan berukuran kecil selain ular dan katak. Tantangannya, hewan manakah yang harus dipilih berang-berang agar tetap menjaga amanah ibunya? Yuk kita lihat gambarnya. Di danau, si berang-berang melihat hewan kepiting, buaya, ular, katak, kemudian angsa, ikan. Nah, di sini dengan kata kunci tadi anak, ya, dengan kata kuncinya si anak berang-berang tadi harus menangkap hewan yang berukuran kecil dan tidak boleh menangkap hewan ular dan katak. Coba, manakah di antara hewan berikut yang berukuran kecil dan bukan merupakan hewan katak dan ular? Apakah kepiting bisa? Bisa ya anak-anak ya. Kemudian buaya, karena buaya ini berukuran besar berarti bukan. Ular dan katak jelas karena diberi amanah oleh ibunya untuk tidak menangkap ular dan katak. Kemudian angsa, nah karena angsanya berukuran besar berarti tidak boleh ditangkap oleh si anak berang-berang. Kemudian ikannya, ya jelas ikan karena kecil dan bukan termasuk ular dan katak berarti bisa ditangkap oleh si anak berang-berang. Jadi yang boleh ditangkap tadi adalah apa? Iya, si ikan dan kepiting. Ya, jawabannya yang D ya. Karena yang A ini ada buaya, angsa dan katak jelas ya, katak dan buaya tidak boleh ditangkap, angsa juga tidak boleh. Kemudian yang B, ikan, katak dan kepiting, ya kataknya tidak boleh. Yang C, ikan, ular, angsa, berarti ularnya tidak boleh, ya angsanya juga tidak boleh, ukurannya besar. Berarti yang benar adalah jawaban D, ikan dan kepitingnya. Kemudian anak-anakku bisa dipahami ya tentang si anak berang-berang yang menghadapi permasalahannya untuk menangkap makanan. Nah, demikian anak-anakku untuk video kita kali ini tentang pembelajaran Bibras. Nah, nanti setelah menyaksikan video ini anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang akan saya kirimkan di grup WA. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar, bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.